semuanya, selamat datang kembali. Gini deh, di dunia yang kayaknya semua orang berlomba-lomba buat eksis, pernah nggak sih kamu merhatiin ada orang-orang yang hampir nggak kelihatan di media sosial? Mereka itu kayak misteri kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar psikologi di balik pilihan mereka. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Coba deh pikirin, pasti ada kan temen atau kenalanmu yang kayak gini? Gak pernah ada foto selfie, gak ada update status, gak ada pengumuman apa-apa. Kenapa ya? Apa mereka emang gak punya sesuatu yang seru buat dibagiin? Atau jangan-jangan keheningan mereka itu justru nyembunyiin sebuah kekuatan yang gak kita sangka-sangka? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Di sisi kiri, ini asumsi kita pada umumnya. Kita mikir mereka itu pemalu, antisosial, atau mungkin minder. Tapi, lihat sisi kanan. Ternyata kata psikologi ceritanya beda banget. Ini bukan soal kekurangan, tapi justru soal kekuatan. Percaya diri, sadar diri, dan punya mental yang kuat. Yuk kita gali lebih dalam. Di pembahasan kali ini kita akan mengungkap 5 sifat psikologis yang kuat yang ngejelasin kenapa beberapa orang yang paling percaya diri justru yang paling diam di dunia maya. Siap buat tanda yang pertama? Poin pertama yang krusial banget adalah ini, bagi mereka, ngejaga ruang mental dan kehidupan pribadi itu jauh lebih penting daripada sekedar dapat perhatian publik. Ini bukan berarti mereka nyembunyiin sesuatu loh ya, tapi mereka justru lagi melindungi sesuatu yang sangat berharga. Nah, istilah psikologisnya itu orientasi privasi. Dan jangan salah, ini bukan berarti antisosial. Ini semua soal kendali. Mereka secara sadar milih apa yang mau mereka bagiin dan ke siapa, bukan malah ngebiarin algoritma atau tekanan sosial yang ngatur hidup mereka. Dan kutipan ini, wah, ngena banget sih. Validasi mereka itu datangnya bukan dari notifikasi, tapi dari dalam diri sendiri. Rasa cukup dan bahagia dengan hidup mereka apa adanya, itulah sumber kekuatan mereka. Bukan dari seberapa banyak jumlah komentar yang didapat. Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang kelihatannya cuek banget sama tren terbaru? Nah, ini nyambung ke tanda kita yang kedua. Orang yang jarang posting online itu seringkali punya pemahaman yang dalam banget tentang siapa diri mereka sebenarnya. Bayangin aja kayak punya kompas internal yang kuat. Konsep psikologisnya disebut kejelasan konsep diri. Karena nilai-nilai dan tujuan hidup mereka itu udah jelas, mereka nggak gampang goyah sama tren sesaat atau ngerasa harus ikut-ikutan biar diterima. Ini dia poin utamanya. Karena harga diri mereka nggak diikat sama performa di media sosial, mereka bebas buat ngejalanin hidup yang otentik, yang benar-benar sesuai sama diri mereka. Kebahagiaan mereka itu datang dari pencapaian nyata dan hubungan yang tulus, bukan dari angka-angka digital. Gimana kalau rasa percaya diri itu nggak perlu disuapin perhatian terus-terusan buat bertahan? Nah, itulah tanda ketiga. Fondasi emosional yang kokoh, yang bikin mereka nggak gampang goyah sama omongan orang lain. Para psikolog menyebutnya harga diri yang aman. Beda banget sama harga diri yang rapuh, yang gampang naik turun cuma gara-gara jumlah like. Harga diri yang aman itu sifatnya stabil. Mereka nggak perlu upload selfie buat ngebuktiin kalau mereka berharga, karena mereka udah ngerasa utuh dari dalam. Oke, selanjutnya kita lihat sisi yang lebih introspektif. Orang-orang ini tuh cenderung mikir dulu sebelum ngomong, atau ya dalam kasus ini sebelum ngepost. Mereka lebih milih kualitas dan substansi daripada interaksi yang dangkal. Sifat ini disebut lokus evaluasi internal. Artinya, barometer kesuksesan mereka itu ada di dalam diri mereka sendiri, bukan di mata orang lain. Karena mereka nggak butuh-butuh amat validasi dari luar, dorongan buat pamer pencapaian di dunia maya jadi jauh lebih kecil. Dan tanda kelima, ini mungkin bentuk kebijaksanaan paling tinggi di era digital kita. Mereka sadar banget kalau apa yang mereka lihat online itu seringkali bukan kenyataan. Mereka bisa ngelihat di balik semua filter dan topeng yang ditampilkan. Nah, ini dia jebakan psikologis yang mereka hindari, teori perbandingan sosial. Kita semua pernah ngerasain ini kan? Lagi asik-asik scroll, tiba-tiba ngerasa hidup kita kok gini-gini aja. Nah, mereka secara sadar milih buat keluar dari permainan itu, buat ngelindungin kesehatan mental mereka dari siklus membanding-bandingkan yang gak ada habisnya. Jadi, setelah kita lihat kelima tanda tadi, apa sih benang merahnya? Semuanya itu mengerucut ke satu prinsip inti yang kuat banget. Buat mereka, kedamaian batin itu jauh lebih berharga daripada harus tampil sempurna di panggung digital.
Dan ini menurut saya adalah kesimpulan yang paling kuat dari semuanya. Kepercayaan diri sejati itu bukan soal seberapa banyak orang yang melihat kamu, tapi soal merasa utuh dan berharga bahkan saat gak ada siapa-siapa yang melihat. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Jadi lain kali kamu ngelihat profil seseorang yang sepi, mungkin aja kamu lagi ngelihat orang yang paling kuat mentalnya dan paling percaya diri yang kamu kenal. Ini jadi bikin kita mikir ya, siapa sih orang di sekitar kamu yang benar-benar punya kepercayaan diri sejati yang kayak gini? Kalau kamu suka cara kita ngebongkar pikiran manusia buat nemuin kebenaran-kebenaran tersembunyi kayak gini, jangan lupa buat klik tombol suka dan berlangganan ya. Karena di sini kita nggak cuma sekedar ngeliat apa yang orang lakuin, kita coba ngerti kenapa mereka ngelakuin itu. Terima kasih sudah menyimak.